Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa, di video kali ini kita insyaallah akan membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi dan khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan pertanian. Mungkin ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang beranggapan bahwasanya Al-Quran itu khusus membahas tentang ibadah saja. Seperti perintah untuk meningkatkan ketakwaan, untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain, atau perintah untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Namun Al-Quran itu, agama kita, agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang membahas segala aspek kehidupan, termasuk masalah pertanian. Pemirsa dimanapun berada, kalau kita lihat sejarah para anbiya sebelum Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kepada umatnya untuk memakmurkan bumi, untuk mengolah bumi, untuk melestarikan bumi. Di dalam surat Hud ayat 61, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaihi Inna Rabbi qaribum mujib. Di dalam surat Hud ayat 61 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Saleh diutus kepada kaumnya untuk menyampaikan yang pertama adalah sembahlah Allah. Kemudian tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Saleh berkata, huwa ansha'akum minal ard. Setelah itu diberitakan bahwasanya kalian diciptakan dari tanah, diciptakan dari bumi. Kemudian setelah itu wasta'marakum fiha. Kemudian makmurkanlah bumi ini. Makmurkanlah tanah ini. Lestarikanlah tanah ini. Ini buktinya bahwasanya Nabi Saleh juga memerintahkan kepada kaumnya untuk mengolah tanah, untuk memakmurkan tanah, melestarikan tanah, termasuk di dalamnya pertanian, tidak merusak. Lalu apa yang dimaksud dengan pertanian? Pertanian adalah sebuah kegiatan memelihara atau mengolah tanah yang tujuannya adalah untuk memelihara, melestarikan bumi ini, bukan untuk merusaknya. Baiklah, kita akan membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan pertanian ini. Yang pertama di dalam surat Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwani yusqa bima'in wahid وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di bumi itu ada bagian-bagian tanah yang saling berdekatan, berdampingan. Di sana terdapat pohon anggur, kemudian kurma, macam-macam pohon yang bercabang dan yang tidak bercabang dialiri dengan satu air, namun mempunyai rasa yang berbeda-beda. Demikian Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya bagi orang yang berfikir, bagi orang yang berakal. Ayat ini ditafsirkan oleh seorang mufassir klasik yang bernama Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menjelaskan makna wa fil ardi qita'um mutajawirat. Beliau menjelaskan tanah-tanah itu
saling berdekatan, berdampingan antara satu dengan yang lainnya. Yang satu tanahnya baik sehingga memberi manfaat kepada manusia. Dan satu lagi tanahnya itu berpasir, asin, sehingga tidak membuahkan apa-apa, tidak bermanfaat bagi manusia. Kemudian seorang mufassir modern, yaitu Bapak Quraish Shihab, semoga Allah menjaga beliau, kata beliau, yang dimaksud dengan fil ardi qita'um mutajawirat, beliau menafsirkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, memberitakan kepada manusia tentang bumi, yang mana di bumi ini terdapat kepingan-kepingan tanah yang saling berdekatan, namun berbeda kualitasnya. Ada yang subur dan ada yang tandus. Padahal berdekatan, berdampingan. Kemudian di sana terdapat juga jenis-jenis tanaman atau tumbuhan. Ada di sana anggur, kurma, kemudian sawah-sawah. Kemudian meskipun berdekatan, berdampingan, tetapi rasanya itu sangat berbeda. Ya. Rasanya Allah lebihkan yang satu dari yang lainnya. Beginilah penafsiran dari Bapak Prof. Quraish Shihab. Ya. Pemirsa, inilah ayat pertama yang berbicara, yang membahas tentang pertanian. Ya. Di sana dibahas ada tani, ada sawah, ladang yang subur, dan ada juga yang tandus, yang rusak. Ada yang bermanfaat bagi manusia dan ada juga yang tidak bermanfaat bagi manusia. Kemudian kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 266. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengawali perkataannya dengan istifham, yaitu pertanyaan, ayawaddu, apakah kalian menginginkan? Apakah kalian menyukai? Ini pertanyaan istifham. Kemudian ulama menafsirkan istifham di sini mempunyai makna ingkari atau nafi. Ya. Ada mempunyai ingkari, itu artinya janganlah kalian seperti itu. Ya, jadi ingkari. Atau nafi itu tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin, menafikan. Jadi apakah kalian menginginkan mempunyai sebuah surga yang mana di dalamnya itu terdapat kurma anggur. Ya. Jadi jannah di sini surga, tapi kita artikan adalah sebuah kebun. Ya, kebun. Apakah kalian menginginkan mempunyai sebuah kebun yang lengkap, ya, di dalamnya terdapat apa? Kurma, kemudian anggur. Kenapa kita disebutkan di sini kurma, anggur? Kenapa tidak disebut buah-buahan yang lain seperti jeruk, kemudian mangga, banyak? Kenapa tidak disebutkan? Karena yang sangat besar manfaatnya bagi kesehatan kita adalah kurma, anggur. Ini merupakan buah-buahan yang sangat mahal, buah-buahan sangat berharga. Sehingga ada mengatakan ini kurma Nabi, kan ini makanan Nabi. Jadi kita lanjutkan. Apakah kalian menginginkan mempunyai sebuah kebun yang di dalamnya terdapat kurma, anggur, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Jadi anhar ini jamak, yaitu sungai-sungai, bukan satu sungai. Dia menginginkan mempunyai kebun lengkap di dalamnya, kemudian mengalir di bawahnya itu ada sungai. Ya, tajri ini artinya mengalir. Jadi tajri ini ditafsirkan oleh ulama, alirannya ini sangat lembut sehingga menyenangkan. Menyenangkan orang yang mendengarnya, seperti gemercik air yang kita dengar ketika kita merawat sebuah kolam renang. Pokoknya indah. Ya.
Jadi di sini ada pertanyaan, apakah kalian menginginkan mempunyai sebuah kebun, di sana ada kurma, anggur, kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini sebuah pemandangan yang sangat indah sekali. Kemudian lahu fiha min kulli thamarat. Kemudian ada di dalamnya itu berbagai macam buah-buahan. Ya, buah-buahan. Kemudian setelah itu wa asabahul kibar. Kemudian pemiliknya ditimpa masa tua. Setelah dia mempunyai kebun lengkap, kemudian dia ditimpa masa tua. Dia sudah tua. Walahu dzurriyyatun du'afa. Kemudian dia meninggalkan anak yang masih kecil-kecil. Kemudian setelah itu fa asabaha i'sar. Di saat dia sudah tua, kemudian anaknya masih kecil-kecil, masih lemah, kemudian ditimpalah kebun ini angin yang kencang. Ya, seperti angin puting beliung. Kemudian di dalamnya membawa api. Ya. Narum fahtaraqat, maka terbakarlah kebun tadi. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'alakum tatafakkarun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang berfikir. Ya. Pemirsa, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sebuah pertanyaan, apakah kalian ingin? Ya, ini ingkari, janganlah kalian seperti itu. Tidak mungkin kalian ingin mempunyai kebun atau mempunyai taman yang di dalamnya lengkap buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, kemudian kalian tua, kemudian kalian setelah itu mempunyai keturunan yang kecil, kemudian tumbuh-tumbuhan ini, kebun kalian ini terbakar. Bagaimana perasaan kita? Kita jangankan mempunyai kebun yang seindah ini, yang ada di dunia yang kecil aja, misalnya sepeda atau motor kita hilang, itu sudah luar biasa kesedihan. Ini ada orang mempunyai kebun yang sangat indah, kebun lengkap, kemudian mengalir air yang suaranya sangat indah, kemudian setelah itu kebun ini habis terbakar, kemudian anaknya masih kecil. Bayangkan, orang kalau meninggal, kemudian anaknya masih kecil-kecil, masih muda, masih lemah, tentu ini sangat mendatangkan kesedihan. Tentu ini akan menyebabkan kesedihan. Oleh sebab itu, dalam ayat ini Allah sebenarnya ingin mengingatkan kepada kita. Ketika kita bekerja, hendaklah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bekerja, apapun jenis pekerjaannya di atas dunia ini, kalau tidak ikhlas, menjadilah dia seperti orang yang menginginkan mempunyai kebun yang lengkap ini. Sudah lengkap semuanya, ada kurma, ada anggur, kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai yang sangat indah, kemudian lengkap dengan buah-buahan dan sebagainya, tetapi kebun ini, taman ini terbakar, habis. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Mungkin karena ingin mencari pujian dari orang lain. Ini yang pertama. Kemudian apalagi pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat yang sudah kita bacakan tadi? Yang pertama, kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis pekerjaan kita harus ikhlas. Kemudian yang kedua pelajaran adalah bertani ini merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Bertani merupakan pekerjaan yang mulia. Sudah dilakoni, sudah ditekuni oleh para orang-orang soleh sebelum kita. Orang-orang soleh sebelum kita, bahkan sebelum umat Nabi Muhammad, sudah diperintahkan untuk mengolah, untuk melestarikan bumi ini dengan berkebun, dengan menjaga, dengan tidak merusaknya. Ya, jadi bertani merupakan sebuah pekerjaan yang sangat terpuji. Tanpa ada bertani, mungkin negara kita ini akan menjadi bangkrut. Negara kita tentu mencari impor. Negara kita mungkin mencari bahan makanan dari negara orang lain, mencari beras, mencari cabai, mencari bawang, mencari makanan sehari-hari dari negara lain. Maka akan menyebabkan kesusahan bagi negara kita. Jadi bertani merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Kemudian setelah itu, ketika kita
bertani, hendaklah kita menjadi orang yang amanah. Mungkin bertani ada bentuknya dengan kerjasama, ada pemodal, dan ada juga yang pengelola. Dan di sini dituntut untuk saling amanah. Kalau sudah amanah dilaksanakan, sudah ikhlas, kemudian sudah menghargai para pekerja petani, insya Allah kita akan mendapatkan negara kita menjadi negara yang makmur, menjadi negara yang aman, dan ekonominya akan membaik. Baik, mungkin itu penjelasan kita tentang ayat yang berkaitan dengan pertanian. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lusti Lustia Fitria Kenaka, NIM 1916010082 dari kelas XAC. Saya kelompok 3 membahas materi ayat-ayat tentang pertanian. Sahabu yang baik-baik dan sengaja dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Saya Anissa Salsariza dengan nomor NIM 1916010115. Saya di sini dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jelda Frenda, NIM 1916010100 dari kelompok 3 kelas SAC. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Femi Pratiwi dengan NIM 1916010132. Saya dari kelompok 2 mata kuliah tafsir ayat ekonomi akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang masalah pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Suryani, NIM 1916010014. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. C. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan pertanian. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yaitu tentang ayat pertanian. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yang bernama Sarifah Aini dengan NIM 1916010001. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Adelis, NIM 1916010149 dari kelompok 3 mata kuliah tafsir ayat ekonomi akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang masalah pertanian.